Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Chandra Hidayatullah dengan NIM 120 190 085 dari Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mereview hasil resume studium general saya, Writing for Research atau menulis penelitian. Dalam menulis penelitian, yang pertama yaitu harus ada visual abstrak. Abstrak adalah rangkuman singkat dari jurnal. Abstrak bertujuan untuk membantu pembaca dalam memahami pokok bahasan dalam jurnal dan membantu memproses informasi dengan lebih mudah. Jadi, sebelum kita membuat isi dan lain-lain dalam suatu proposal, makalah ataupun jurnal, kita harus menulis abstrak agar pembaca tahu apa yang akan dibahas dalam jurnal dan membantu pembaca untuk memberikan informasi dengan lebih mudah. Designing visual abstrak. Cara untuk mendesain visual abstrak diperlukan keseimbangan antara sains dan desain. Desain harus tetap dan sesuai dengan hasil jurnal dan dapat menyesuaikan dengan target audiens. Kata-kata lebih sedikit akan lebih efektif. Dalam menuliskan abstrak, tidak diperkenankan untuk menggunakan kata-kata yang banyak ataupun berlebihan. Cukup sampaikan saja dengan kata-kata yang sedikit, tetapi mencakup semuanya apa yang dibahas dalam jurnal tersebut. Selanjutnya, gunakan ilmu psikologi dalam menentukan elemen warna pada desain. Misalnya, cool color mewakili konotasi positif. Gunakan warna sparingly untuk memberikan efek pada arti desain atau gambar. Gunakan nuansa, warna, dan tones dari salah satu warna primary dan tambahkan accent color dan warna secondary berdasarkan pada kompleksitas, kontras plus saturation. Sama dengan visibility notes. Jangan menggunakan efek 3D, rotasi, bayangan, dan bezel untuk desain visual abstrak. Creating visual abstract. Yang pertama, choosing the visual, set up the necessities, character, setting and message, composition and layout, with space help to make grab better, adjusting for different audience, different for children, adult, public age, atau lain-lain. Structuring artikel. Struktur umum dari artikel penelitian. Yang pertama ada title. Titel harus informatif tetapi ringkas, mengidentifikasi isu atau permasalahan utama. Selanjutnya ada abstrak, merangkum permasalahan, metode hasil, dan kesimpulan dalam satu paragraf. Jadi untuk menulis abstrak hanya menggunakan satu paragraf. Selanjutnya ada keyword. Label dari manuskrip harus spesifik dan menggunakan singkatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada introduction, menjelaskan permasalahan dengan mengidentifikasi solusi dan hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya ada method, informasi mendetail mengenai bagaimana Anda mempelajari permasalahan. Selanjutnya ada result and discussion, menyajikan hasil data primer yang paling penting, memberikan data analisis statistik, dan mencantumkan ilustrasi dan gambar data. Conclusion, membuktikan justifikasi artikel Anda dan harus menggunakan bahasa-bahasa yang jelas. Selanjutnya acknowledgement, menentukan pemberi dukungan finansial dan advisor. Yang kesembilan, referensi, gunakan referensi
secukupnya dan hindari menggunakan citasi dari publikasi institusi yang sama, supporting material, gunakan Mendeley dan lain-lain. Jadi untuk eh, memasukkan referensi itu kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley ataupun bisa melalui Word itu sendiri. Effectively manage reference. Yang pertama ada read, annotate, dan cite from one place. Selanjutnya ada share reference with my co-author. Kita harus berbagi referensi dengan rekan penulis. Selanjutnya assess my research across multiple device. Kita harus mengakses penelitian kita menggunakan 2 atau lebih device. Edit reference style for publishing in various journal conference. Kita harus mengedit gaya publish dari jurnal atau konferensi. Selanjutnya ada share my annotation with collaborator or the wider field. Selanjutnya store all my reference in one place. Kita harus mencari semua referen di satu tempat. Am I willing to pay or do I want a free solution? Writing proposal for a review article. Bagaimana cara menulis proposal yang baik? Yang pertama, tidak mengenai the big name. Merumuskan permasalahan dari ketertarikan umum. Clear dan argumen logis. Cara berpikir baru dalam berpikir mengenai suatu topik. Tips to converting your terminal degree for journal publication. Pertama, identifikasi jurnal sesuai target pembaca yang ditunjukkan. Yang kedua, lakukan parafrase ide dengan cara yang berbeda tanpa mengubah inti dari ide tersebut dan pastikan meng-highlight key point yang ingin Anda sampaikan. Jadi kita harus melakukan parafrase atau melakukan perubahan kata agar tidak terjadi plagiarisme tapi tidak merubah inti dari ide tersebut. Selanjutnya ada atur ulang bagian pengenalan sebagai sebuah abstrak. Yang keempat, modifikasi pengenalan dengan memastikan pengenalan singkat dan tepat pada poin utama dan fokus pada satu hipotesis saja. Yang kelima, tegaskan bagian metode. Yang keenam, tuliskan penemuan utama yang relevan dengan pertanyaan yang ada dalam penelitian pada bagian hasil. Yang ketujuh, pastikan hasil diskusi telah selesai dan ringkas. Pastikan pembaca dapat memperoleh pelajaran baru melalui penelitian Anda. Selanjutnya, referensi terbatas dengan memilih citasi yang paling relevan saja dan pastikan format citasi Anda telah sesuai. Jadi kita harus memilih referensi yang sesuai, yang relevan dengan ide yang kita tuliskan. Dan format citasi harus sesuai dengan yang kita atur ataupun kita inginkan. Tips to converting your terminal degree for journal publication. Panduan standar jurnal untuk tipe penulisan. Yang pertama, systematic review and meta-analysis, Prisma guideline. Yang kedua, case studies, care guideline. Yang ketiga, randomized controlled trial, concert guideline. Yang keempat, quality improvement project, squid guideline. Do of writing article journal. Yang pertama, memilih jurnal atau artikel yang paling sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, mengikuti panduan penulisan yang tepat. Yang ketiga, membahas satu topik bahasan utama. Yang keempat, honest and modest. Yang kelima, sering membaca dan mereview jurnal. Yang keenam, polite and respectful. Done of writing article journal. Yang pertama,
tidak membaca literatur yang relevan. Yang kedua, melakukan plagiarisme. Yang ketiga, menghargai publikasi-publikasi terdahulu. Yang keempat, overestimate contribution. Yang kelima, menggunakan bahasa ambigu dan tidak konsisten. Yang keenam, mencantumkan pernyataan referensi yang salah. Yang ketujuh, menilai secara subjektif, tidak objektif. Yang kedelapan, tidak memperhatikan dengan seksama, mengenal grammar, gambar, ejaan, dan tabel. Yang kesembilan, mengabaikan editor dan komentar pembaca. Jadi kita tidak boleh menulis artikel jurnal jika kita tidak membaca literatur yang relevan. Kita melakukan plagiarisme itu sangat tidak diperbolehkan karena kita sama saja tidak menghargai atau tidak ada usaha dalam menulis suatu jurnal. Kita hanya melakukan copy paste dari jurnal-jurnal peneliti yang sudah diunggah ataupun yang sudah mempunyai hak cipta. Kita tidak menghargai publikasi-publikasi terdahulu, yaitu dengan mudahnya kita mengubah-ubah ataupun mengganti kata-kata yang ada dalam sebuah jurnal yang sudah diteliti oleh peneliti dahulu. Kita menggunakan bahasa ambigu dan tidak konsisten, terus menilai secara subjektif, tidak objektif, tidak memperhatikan dengan seksama mengenai grammar, gambar, ejaan, dan tabel. Jadi kita harus memperhatikan terlebih dahulu grammar, gambar, ejaan, dan tabel yang ingin kita masukkan dalam jurnal tersebut. Review artikel. Kenapa review artikel bermanfaat? Terorganisasi, evaluasi, dan menyaring informasi. Yang kedua, menjadi jembatan antar bidang ilmu. Yang ketiga, tempat bagi siswa dan kebijakan masuk. Kenapa seseorang menulis review artikel? Yang pertama, pastinya seseorang ingin mempelajari hal baru. Yang kedua, ingin memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahlian di subbidang Anda. Yang ketiga, kesempatan untuk memikirkan secara mendalam tentang keadaan subbidang yang ingin didalami. Selanjutnya, ada review artikel secara umum lebih banyak dikunjungi dan diunduh daripada artikel aslinya. Case report. Case report adalah deskripsi dari kasus klinikal individu. Tahapan dalam menulis case report: yang pertama, diskusi dengan tim medis. Yang kedua, melakukan background research. Yang ketiga, mendapatkan perizinan dari pihak pasien. Yang keempat, information gathering, hasil dari tes. Yang kelima, diagnosis, detail mengenai treatment. Yang keenam, urutan kronologi medis. Yang ketujuh, mempertimbangkan diagnosis yang berbeda. Yang kedelapan, proses penentuan keputusan klinik. Yang kesembilan, follow up mengenai hasil akhir dari kasus. Berikut cara menulis manuskrip in LaTeX LampOrTeX. Yang pertama, software of LaTeX ditujukan untuk penyusunan teks dan rumus matematika. Teks akan memprogram layout dokumen Anda, dan LaTeX akan memprogram konten dalam dokumen Anda. LaTeX dapat diunduh melalui http://latexproject.org. Kode pertama yang harus dituliskan pada file teks adalah /document class _a4 paper 11 pt else article. Untuk menambahkan konten, maka menggunakan script /begin dokumen matematik tanda seru /n dokumen. Kode selalu dimulai dengan slash. Semua yang diikuti dengan persen adalah komentar. Dengan memasukkan simple referensi seperti fig untuk figur dan sec untuk section, dapat menurunkan
resiko kebingungan saat menulis manuskrip yang panjang. Selalu secara eksplisit masukkan eksistensi file gambar dalam komentar Anda. Kenapa seseorang menulis buku? Yang pertama, interest and passion. Berkontribusi lebih banyak dan tetap terpenuhi dalam disiplin. An unmet need. Memberikan suara untuk pasar yang kurang terwakili. Yang ketiga, prestige. Diakui sebagai pemimpin dan ahli dalam suatu topik. Yang keempat, desire to educate. Berbagi metode baru dan ilmu baru dengan generasi selanjutnya. Tips agar buku dapat diakses di banyak tempat. Yang pertama, tempatkan buku Anda pada search sus. Yang kedua, add sebuah link untuk tanda email Anda. Yang ketiga, sebarkan link menuju page Anda, misalkan bagikan ke grup LinkedIn. Terhubung dengan pikiran yang curious dan aktif dengan cepat, mudah, dan gratis. Gunakan blogging. Promosikan melalui email, konferensi, dan awards. Bantu pembaca untuk menemukan Anda. Oke, mungkin sekian yang dapat saya review hasil resume studium general modul kedua ini. Jika ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian saya kurang baik, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.